Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wilman Rumala. Saya dari kelas B2 PGSD non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Nah, penyajian data ini saya akan membahas tentang dari tabel, grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Yang pertama, kita akan dulu dari pengertian tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Nah, saya di sini akan menampilkan gambarnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu grafik batang. Grafik batang adalah grafik yang memplot data menggunakan batang atau kolom persegi panjang. Saya akan menampilkannya di sini. Oke, lanjut. Sekarang kita ke grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proses numerik. Nah, itu adalah beberapa penyajian data yang akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan ke selanjutnya, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nih, apa aja sih kalau penyajian data itu harus ada apa aja di dalam kalau kita ingin membuat sebuah data dalam bentuk tabel? Yang pertama yaitu ada judul. Judul tabel itu sangat penting ya bagi kita. Judul tabel harus ada. Judul tabel itu harus ada apa aja sih, Bu? Nah, yang pertama harus ditulis di tengah-tengah bagian teratas. Jadi tabel itu ada nama, judul. Nah, kita harus jadi di pas banget ditulis di tengah-tengahnya. Yang kedua, diberi nomor agar lebih mudah dalam penyajian data. Nah, setelah tabel itu kita sudah diberi namanya paling atas dan paling tengah, kita berikan juga nomor agar kalau di saat kita akan menghitung datanya itu akan lebih mudah karena sudah ada angka yang kita tahu di mana aja nomor-nomornya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ditulis dengan huruf besar semua. Nah, ditulis dengan huruf besar semua. Maksudnya gimana nih, Bu? Nah, jadi si tabelnya ini tuh kita harus ditulis semuanya. Jadi semua hurufnya itu harus memakai huruf kapital yang huruf besar ya, biar lebih gampang kita mencari tahu bagian-bagian mana saja yang akan kita hitung. Yang selanjutnya ditulis secara singkat dan jelas. Nah, kenapa bisa harus disingkat dan secara jelas? Agar lebih mudah jika kalau kita nulisnya terlalu panjang, maka akan menghabiskan tabel yang sudah kita buat, sehingga akan memakan waktu yang lebih lama. Oleh itu, kita lebih mudah, lebih baik dibuatnya secara singkat dan jelas, namun kita dapat memahami apa yang ada di dalam isi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, harus ada judul baris. Judul itu apa? Judul baris ditulis secara singkat dan jelas. Nah, sama kayak yang awal, bahwa judul itu hal paling penting. Dan judul itu juga ditulis itu secara singkat dan secara jelas. Jadi, tidak terlalu panjang, namun bisa dimengerti untuk kita semua. Dapat ditulis dalam yang selanjutnya dapat ditulis dalam beberapa garis. Nah, kita tuh dapat ditulis dalam beberapa garis ya, jadi kita boleh ditulis itu berapa kali dalam garis tersebut. Nah, yang ketiga judul kolom. Tahu kan kolom? Saya akan deskripsi gambarnya di sini. Ini kolom harus pertama ini tuh harus secara singkat dan padat. Kayak gitu. Lagi ya. Sekarang kita akan bagaimana cara mengubah data tabel ke dalam bentuk diagram. Nah, oke, dari itu kita akan buat ya caranya gimana. Kedua, kita akan mengubah cara mengubah data tabel ke dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, kita tulis dulu ya tabel. Di sini saya menulis tabel banyaknya siswa SD Jaya berdasarkan kelas dan jenis kelamin. Yang ketiga, kita membuat dulu tabelnya. Di sini saya mempunyai 4 tabel. Misalnya di sini ada kelas, jenis kelamin, dan jumlah. Setelah kita membuatnya, kita membuat lagi garis di sini. Garis diagramnya ya. Kalau yang ini yang huruf X ini disebut dengan
horizontal dan tegak disebut vertikal. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Semakin ke atas, jika semakin ke atas hasilnya akan bernilai positif. Jikapun ke sini, maka hasilnya akan tetap sama dengan positif. Jika hasilnya itu turun ke bawah atau turun ke kiri, itu disebut dengan hasilnya negatif. Oke, kita akan menjelaskan ya. Yang pertama, kita tuh akan yang akan kita buat atau yang kita akan cekkan itu dari kelas dan jenis kelaminnya saja. Jadi kita hanya ini saja ya. Yang pertama, kita akan cari dulu yang paling besar. Yang paling besar itu yang mana di sini? Yang paling besar itu untuk perempuan ada 18 dan ada angka 13. Oke, pertama kita akan dari kelipatan 18 ya. Kita bisa nulis langsung kelipatannya saja, kelipatan angka 18 ini, atau kita juga bisa ada semuanya saja. Dari angka 1 hingga ke 18. Jika memang tidak mau membuat kelipatan. Namun jika inginnya semuanya boleh juga. Nah, di sini saya akan menuliskan tentang kelipatan 18. Oke, di sini sebut dengan 0. Terus kita buat lagi ya. Di sini 4. Kelipatan 4 menjadi 6. 6 tambah kelipatan 4 jadi 8. 12, 14, 16 dan di sini 18. Oke. Nah, setelah ini kelipatan 4 nih, bisa nih semua kita buat. Setelah itu kita cari di sini. Di sini yang paling besar itu kan lagi 18. Nah, kita perkirakan nih 19 itu ada di mana? Berarti data sini ya, 19. Kita kasih garis di sini. Garis itu gak apa, terserah kita. Kalau pakai penggaris juga harusnya bagusnya lebih baik pakai penggaris, tidak seperti saya kayak gini. Setelah ini, oke lanjut. Nah, udah ini kita garis ke bawah ke sini ya, terus ke sini udah. Terus kita lagi nih yang perempuan kan 13, kita perkirakan 13 itu bakalan di mana nih? Di sini. Oke, kita kayak gini, terus kasih garis ke bawah di sini. Ini tuh perempuan. Nah, agar membedakan antara perempuan sama laki-laki, yang perempuan kita arsir seperti ini. Nah, udah kan? Kalau sudah, kita tulis di sini kelas 1. Sudah ada kelas ini, tinggal di sini saja ya. Oke, setelah ini lanjutkan lagi ya semuanya hingga selesai. Nanti kalau udah selesai saya akan lanjutin lagi. Oke, saya udah selesai ya membuat semua kelasnya. Nah, seperti ini. Nah, kalian nanti di rumah lebih bagus lagi ya memakai penggaris, jangan seperti saya seperti ini. Nah, jadi beginilah cara mengubah data tabel ke dalam bentuk diagram. Kita sekarang akan mengubah dari diagram menjadi tabel. Pertama kita buat dulu ya. Di sini saya ada diagram pengunjung perpustakaan SD Makmur. Nah, kalau udah membuat membuat diagramnya, kita yang pertama-tama kita di sini kita buat dulu judulnya. Nah, si judul ini, diagram ini kita hapus, kita ubah jadi judul. Di sini kita tulis tabel pengunjung perpustakaan SD Makmur. Nah, kalau udah gini, kita lalu
Nah, di sini tuh yang apa aja sih yang kita kerjakan? Kita akan mengerjakan hari, nama harinya sama baris panjangnya atau ininya. Hari sama ininya nih. Nomor-nomornya kapan para pengunjung itu datang. Oke, kalian nanti pakainya penggaris ya biar lebih rapi lagi. Oke, ini ke sini. Kita buat dulu tabel. Kita garis ke sini. Nanti pakai penggaris ya, jangan lupa. Di sini kita tulis, kita akan tulis nama hari. Di sini nanti pakai penggaris ya biar rapi, nggak kayak saya. Yang kedua, jumlah pengunjung, jumlah banyaknya ya. Oke, kita garis ke sini. Oke, setelah itu kita tuliskan nama-nama hari ini ya. Di sini semuanya tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, kita tutup. Setelah itu kita akan jumlah banyaknya. Nah, di sini di hari Senin, nah kita kan 0 ini kita menghitung di sini ya. Nah, angka yang kecil-kecil itu kita hitung menjadi 2. Jadi hasilnya itu 2 ya. Nah, dari hari Senin ini titiknya itu di angka 20. Berarti kita tulis di sini 20. Hari Selasa kita hitungnya, ingat yang kecil ini berkelipatan 2. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, sini 28. Jadi kita itu ya lagi. Hari Rabu di sini kita buat lagi 20, 2, 23, 24. Nah, di sini kita garis kayak gini ke sini. Oke. 24 dan seterusnya ya, terus sampai ke sana. 24 terus hari Kamis itu 40, hari Jumat 36, dan hari Sabtu itu yang paling besar ya, di angka 50. Terus di sini 50. Jadi segini. Jadi hari Senin 20, hari Selasa 28, hari Rabu 24, hari Kamis 40, hari Jumat 36, dan hari Sabtu 50. Gini, jadi inilah caranya mengubah dari diagram menjadi tabel. Nah, di sini tuh yang pertama kita harus dulu nulis yang benar ya. Yang kedua, si garis yang kecil ini dibilang itu 2 jadi 2. Jadi kita hitung itu 2, 2, 4, 5, 6. Terus sampai K semuanya itu hasil itu sama kayak gini. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Di sini kita akan bagaimana cara mencari mean, modus, median. Yang pertama kita lihat pengertian dulu ya. Pertama, pengertian dari mean. Mean adalah sebagian nilai rata-rata suatu kelompok data. Nah, itu disebut dengan mean. Jika kalau pengertian dari median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, itu adalah pengertian dari median. Nah, kita lanjut, yaitu dari modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok atau suatu kelompok data. Nah, itu ya, udah pengertiannya. Oke, kita lanjut. Setelah itu bagaimana sih cara mencari mean itu? Mean dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk mendapatkan nilai dari mean, maka Anda harus mencari tahu nilai tengah dan nilai hasil kali tengah frekuensi itu.
Oke, di sini saya akan tambahkan ya. Yang kedua, bagaimana sih cara menampilkan median? Nah, cara untuk menentukan median itu letak data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Memiliki rumus Q2 dan kuartil 2. Jadi untuk mencari median itu kita tuh yang pertama itu harus bisa menentukan dulu letak dari tengah-tengah datanya, dan setelah itu kita susun datanya menurut nilai yang sudah kita tentukan tadi. Nah, median itu memiliki rumus Q2 dan kuartil 2. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana sih cara mencari modus. Modus apabila ada data-data frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka bisa memakai modus. Untuk menentukan modus, kita harus menentukan kelas tabel. Oke, saya di sini akan menampilkannya.